Nasi sisa, sering banget kita temuin di dapur kan? Setiap kali kita membuka kulkas, pasti ada saja sisa nasi dari makan malam sebelumnya. Biasanya sih, sisa nasi dari makan malam yang disimpan di kulkas. Kita sering menyimpannya dengan harapan bisa dimakan lagi nanti. Tapi tahu nggak, nasi sisa ini mungkin lebih sehat daripada nasi yang baru matang loh. Ada alasan ilmiah di balik ini. Ini karena ada perubahan komposisi nasi setelah dimasak dan didinginkan. Proses pendinginan ini mengubah struktur pati dalam nasi. Jadi jangan buru-buru dibuang ya. Nasi sisa ini bisa jadi lebih bermanfaat daripada yang kita kira. Nasi sisa bisa jadi bahan makanan yang serbaguna banget. Bisa dibikin nasi goreng, dimasukin ke sup, atau bahkan jadi bahan dasar untuk berbagai resep kreatif lainnya. Atau jadi bahan dasar makanan simple dan cepat. Dengan sedikit kreativitas, nasi sisa bisa diubah menjadi hidangan lezat yang baru. Nasi, dalam berbagai bentuknya, adalah makanan pokok sebagian besar penduduk dunia. Nasi merupakan sumber karbohidrat yang baik, yang memberi energi untuk tubuh kita. Nah, nasi sisa juga tetap mengandung nutrisi penting ini. Proses pendinginan setelah nasi matang menyebabkan terbentuknya pati resisten. Pati jenis ini tahan terhadap pencernaan di usus halus, dan berfungsi seperti serat dalam sistem pencernaan kita. Serat penting banget untuk menjaga kesehatan usus, dan mengatur kadar gula darah. Pati resisten, yang banyak terdapat dalam nasi sisa, punya beberapa manfaat kesehatan. Ia bertindak sebagai prebiotik, yang mendorong pertumbuhan bakteri baik di usus. Ini membantu pencernaan jadi lebih lancar dan meningkatkan kesehatan usus secara keseluruhan. Selain itu, pati resisten membantu mengatur kadar gula darah dengan memperlambat perubahan karbohidrat menjadi glukosa. Ini bagus banget buat orang yang punya diabetes tipe 2, atau yang berisiko terkena penyakit ini. Bagian 4, dari kulkas ke meja makan. Cara kreatif dan sehat menikmati nasi sisa. Nasi sisa itu fleksibel banget, dan bisa dimasukin ke berbagai masakan. Kamu bisa berkreasi dengan berbagai resep yang mudah dan cepat. Salah satu yang populer adalah nasi goreng. Nasi goreng bisa dibuat dengan berbagai bahan yang ada di dapur kamu. Tekstur nasi sisa yang agak kering itu pas banget buat menyerap bumbu. Ini membuat nasi goreng jadi lebih lezat dan kaya rasa. Tinggal tumis aja sama sayuran, protein, dan saus kesukaan kamu. Kamu bisa menambahkan ayam, udang, atau tahu untuk variasi. Pilihan lainnya, nasi sisa bisa ditambahkan ke sup dan semur, bikin makanan jadi lebih mengenyangkan. Ini juga cara yang bagus untuk menambah tekstur pada hidangan berkuah. Bisa juga jadi bahan dasar salad, memberi tekstur yang berbeda dan menyerap dressing dengan baik. Coba tambahkan sayuran segar dan protein untuk salad yang lebih seimbang. Bagian 5, sedikit peringatan, risiko dan hal yang perlu diperhatikan. Meskipun nasi sisa punya banyak manfaat kesehatan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, penting untuk memastikan bahwa nasi sisa disimpan dengan benar. Jika tidak, bakteri seperti Bacillus cereus bisa tumbuh dan menyebabkan keracunan makanan. Penting banget untuk menyimpannya dengan benar di kulkas supaya nggak tumbuh bakteri. Pastikan nasi disimpan dalam wadah kedap udara, dan segera dimasukkan ke dalam kulkas setelah dingin. Sebaiknya, dimakan dalam 1 atau 2 hari. Jangan biarkan nasi sisa terlalu lama di dalam kulkas, karena kualitas dan keamanannya bisa menurun. Selain itu, perhatikan juga bahan-bahan yang digunakan dalam masakan yang pakai nasi sisa. Misalnya, sayuran segar, protein tanpa lemak, dan bumbu alami bisa menambah nilai gizi. Kalau kebanyakan minyak, garam, atau gula, manfaat kesehatannya bisa hilang. Jadi, gunakan bahan-bahan tersebut dengan bijak dan dalam jumlah yang wajar. Pilihlah metode memasak dan bumbu yang sehat. Misalnya, mengukus atau memanggang bisa menjadi pilihan yang lebih baik dibandingkan menggoreng. Kesimpulannya, nasi sisa bukan sesuatu yang harus buru-buru dibuang. Dengan penanganan yang tepat, nasi sisa bisa menjadi bahan makanan yang aman dan bergizi. Ini bahan makanan yang bergizi dan serbaguna, yang bisa jadi bagian dari pola makan sehat. Anda bisa menggunakannya dalam berbagai resep, mulai dari nasi goreng hingga salad. Dengan memahami manfaat dan risikonya, kita bisa menikmati makanan sederhana ini, sambil memaksimalkan nilai gizinya. Jadi, jangan ragu untuk memanfaatkan nasi sisa dengan cara yang sehat dan kreatif.